ada di dunia ini. Kalau memang sudah ditebus, lakukan aja sesuka lo. Orang ditebus kok. Itu kan konsep doktrin yang dikasih sama orang-orang gereja kan. Nggak penting lo, makanya setiap orang Batak, lo orang Batak kan berada. Ketika lo bergereja, pulang lo bergereja, mampir lo di warung judi. Ah, itu konsepnya. Itu kenyataan, Kepas, kenyataan, bukan katanya, itu kenyataan. Saking bingungnya berritual, apa ritual lagi yang mau dikerjakan? Karena tidak ada aturan-aturan di situ di Bible itu untuk yang spesifik gitu loh. Kalau misalnya di Islam itu syariatnya. Kalau gua masuk Islam dulu, gua langsung buktikan apa manfaat sholat itu buat diri gua, apa manfaat wudhu itu. Ya ternyata buat kesehatan gua. Baik buat gua, hati gua lagi tenang, berpikir gua jadi cerah. Itu dulu, bukan berarti gua langsung enggak, brother. Karena kita sama-sama di Kristen 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari kita melakukan dosa, 1 hari kita menebus dosa. Ketika masuk di gereja merasa dosa kita sudah terpenuhi, sudah terhapus. Itu dogma, itu doktrin yang diajarkan ke kita. Apa begitu? Tidak ada lagi ritual lagi yang lain. Ya, berdoa menyebut namanya Tuhan Yesus. Sementara Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ada apa di situ? Berseberangan. Makanya gue bilang, jelas kok, brother. Jelas. Lo punya handphone sekarang, lo sekarang ada internet. Cari tahu dong dari mana mula-mula asal Kristen ini terbentuk. Tahun berapa? Siapa yang membentuk? Apa kitabnya? Itu dong pertama lo cari tahu. Apa nih? Apa ritual-ritual nih supaya saya bisa menyembah, supaya bisa sampai kepada Bapa seperti yang dilakukan, yang diajarkan Yesus itu. Cari tahu dong. Jangan dengarkan pastor, jangan dengarkan pendeta lo itu. Sanggah dengan data, Kepas. Sanggah lah dengan data. Cari tahu dong. Karena di sini sekarang itu sudah era terbuka, supaya tidak tersesat gitu loh. Bismillah. Gitu, brother. Sorry, brother ya, gua maksudnya lain kali kalau ada yang naik, mendingan kalau lo mau turun tidak mau berpendapat, silakan. Maksudnya biarkan supaya tidak terlihat, jangan kesannya nanti lo memframing ya Kristen yang mulai dia mungkin sadar atau mulai dia bertanya, nanti lo seakan-akan memframing nanti, brother, seakan-akan kita ini umat muslim kayak sengaja menaruh orang-orang kita di sana untuk menyatakan bahwa dia bukan Islam tapi Kristen, tapi pola pikirnya Islam, pingin ke Islam. Itu yang lo framing. Biarkan saja. Kalau lo nggak mau dengar, keturun. Biarkan mereka juga mencari kebenaran kok. Kalau lo kan kebenaran lo nggak cari, udah mentok kok. Selama ini Bang Maryam ya, setiap pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan si Kepas, walaupun teman seimannya, itu dianggap sesat sama si Kepas. Itu berarti dia makanya Unitarian, Saksi Yehova itu sesat ya, Kepas ya. Padahal kitabnya satu, sama-sama memegang pada ini Bible, Alkitab. Bukan yang gitu, kita kan? khawatir itu masalahnya, walaupun Kepas ini tidak tahu arti framing, tapi secara lisan dia tuh udah memframing seakan-akan orang-orang yang naik yang mengaku Kristen ini kita suruh gitu loh. Nggak ada gunanya, Kepas. Islam itu agama yang tegas. Nggak penting lo masuk ke Islam kalau lo belum siap. Nggak penting. Bang Maryam, kalau menyampaikan sesuatu, hati boleh panas tapi kepala harus dingin, gitu loh. Ya, Maryam nggak panas justru karena Hati gua sayang nggak sama pernah lu. panas kalau brother. Hati gua karena dari mulai gua Kristen juga kemarin kita sudah begini. Yang gua maksud berubahlah, brother. Lo sudah ketemu sama guru-guru saya ya, lo nyaman di room komal Islam, edukasi segala macam. Tapi ketika ada yang naik domba-domba yang tersesat, kalau lo nggak mau tersesat ikut, lo turun dulu, biarkan mereka bernarasi. Itulah yang gua maksud. Lo jangan menjustis, lo jangan menghakimi. Ikutilah aturan yang ada di Bible. Janganlah engkau menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Nah, kalau lo ditanya, lo bukan Kristen kayak kemarin, kata si Setia ke lo, kan nggak enak juga kita dengar. Gue juga sebenarnya nggak tega gitu loh, sesama Kristen lo jadi harus naik di komat Islam saling beradu di bawah menonton 2.300 orang. Kalian tidak mencerminkan gitu loh. Itu loh yang gua maksud. Kalau lo tidak tahan, lo turun, lebih baik turun gitu loh. Biarkan mereka bernarasi, bukan lo menjustis, brother.
Kalau lo kan sudah banyak ilmu lo, gue yakin sudah banyak kok. Lo hanya cuma ditempatkan di satu tempat yang yang Islam itu tidak banyak. Hanya itu aja membuat lo mungkin agak susah lo menjadi Islam, itu aja. Hati lo gue pikir udah Islam, pikiran lo doang yang jadi kafir. Terima kasih. Subhanallah. Oh. Alhamdulillah. Penjelasan Pak Mario memang di sini saya suka lihat Pak Mario. Penjelasannya Jangan ngeledek-ngeledek. luar biasa. Enggak, Ngeledek. makanya waktu itu sebelum Bang Maryam syahadat atau masuk Islam, saya bilang jangan masuk Islam kalau belum pasti, kalau belum yakin, belum. Tapi saya surprise hari ini tiba-tiba Bang Maryam bilang Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan Nabi Muhammad nggak mau masuk surga kalau masih ada satu pengikutnya di luar. Wah, mantap itu. Itu udah dalam itu Islamnya. Masya Allah, Masya Allah. Guru, masuk Bang Hendi, guru. Jangan melebar. Kalau mau menanggapi Pak Maryam, tanggapi dulu. Masalahnya sih Subhanallah, bukan di luar. Kepas bukan di luar tapi nyangkut di pintu dia, kegencet dia. Belum disunat. Kegencet sama etalase sorga. Assalamualaikum, Bang Hendi. Bang Hendi. Lagi benerin handset kali ya dia, nggak denger kayaknya Bang Aldi. Mungkin. Debatnya Bang Maryam sama Pak Kepas ini, Bang Maryam sewaktu masih Kristen dulu, teman-teman, itu ditonton hampir 100.000 orang loh. Viral loh itu. Kalau ada rekaman gue lagi sama Bang Maryam juga itu keren. Bang Maryam selalu beragam, bukan Pak Ustadz. Wah, selalu ngeyel. Emang Al-Quran sama hadis tuh harus pakai ilmu ngeyel. Quran sama hadis tuh harus pakai ilmu ngeyel. Baru lu nanti ketika lu ngeyel kok begini ya, kenapa begini ya, baru nanti lu menemukan. Tapi kalau kitab-kitab lain lu cocokkan sama kebenaran, nggak akan nemu kebenaran itu bedanya. Tapi Ustadz, yang kayak barusan tuh tadi, emang kadang-kadang kalau botol Ustadz, masukinnya mesti pakai ini yang segitiga itu, yang masukinnya mesti pelan-pelan. Kalau kita tuang doang, nggak masuk ke dalam botol, malah tumpah-tumpah. Ubir. Selama masih botol, itu kita masukinnya pelan-pelan. Tapi kalau otaknya udah kebuka, udah kayak ember gitu kan, kita mau tuang kayak gimana juga gampang masuknya. Nah, pakai corong tuh, kayak corong. Dinasihatin Iya, sama Maryam, subhanallah, bismillah. Iya kan? Ngeledek ini bocah ini. Jadi luar biasa ini pencerahan dari Pak Maryam, Pak Ustadz Hanafi, Pak Jibril, Pak Ustadz Arif, ya, sama Pak Protes Mulu, ya kan. Artinya itu menjadi referensi, masukan-masukan, menjadi ilmu pengetahuan bagi saya. Jadi sekalipun kita beda keyakinan, yang dimana keyakinan saya berbeda dengan keyakinan Kepas. Satu lagi aja. Kamu itu Dalil itu doang. Nah, Yohanes Kamu 13:13 tadi nggak direspon, gue jelasin, capek gue. loh iya Bang Jibril. Si Kepas ini bukannya tidak tahu tentang kebenaran itu. Dia kan dalil andalannya adalah Yohanes 13:13, Yesus adalah Tuhan. Kita sudah kasih tahu tuh bahasa originalnya begini, artinya Tuhan bukan Tuhan, artinya ciptaan bukan pencipta. Kita sudah tahu. Tapi nggak diambil, nggak ada satupun diambil oleh si Kepas. Jadi ibarat orang sakit, si Kepas ini nggak mau waras gitu loh. Begini, 7.000 orang penonton sama Bang Juma kemarin. Kan udah saya bilang, kalau Bang Juma keberatan Yohanes 13 ayat 13, gugat LAI. Supaya di Alkitab itu berubah, bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah masalahnya, saya jadi disuruh menggugat ke pengadilan. Orang Bang Juma yang keberatan, bukan saya. Kan Bukan gitu yang begitu cara mikirnya abangku, bukan begitu cara mikirnya abangku. Justru abangku disediakan, bahkan diinformasikan, dikasih tahu original teks bahasa aslinya. Ya, dia mau dari LAI nggak mau dirubah kayak itu bodo amat, itu urusan dia nanti. Ini informasi dari Bang Jibril, dari semua Bang Zuma dan teman-teman Bang Maryam semuanya. Ini loh arti original teksnya.
Nggak peduli dia mau dirubah apa, nggak ada hubungannya sama kita. Cuman kita lagi ngasih tahu ke teman-teman gitu loh. Jangan mau dibohongin, makanya pelajari gitu abangku, Bang Kepas. Nggak paham juga, subhanallah, bismillah gitu lagi. Pakai corong Ustadz, pakai corong. Kalau enggak ini Jadi begini loh. Kita kan punya Alkitab, yang dimana Alkitab ini adalah pijakan kita dalam beriman. Ketika kita percaya Yesus, kita selalu mengarah kepada Alkitab, tidak mengarah kemana-mana. Nah, di situ benang merah permasalahan yang Yohanes 13 ayat 13. Kan gitu. Nah, ketika itu masih ada, bagaimana kita mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan? Kau kata guru dan Tuhan itu, ya, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Sudah diperjelas, itulah aku. Di situ konotasinya harus diambil. Ini gue ngasih tahu warna sama orang buta apa gimana sih, cara jelasinnya ya teman-teman ya? Bukan Kemana seperti kita itu Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi berbisik kepada orang tuli dan tersenyum kepada orang buta, itu masalahnya. Ampun, abangku Bang Kepas, Bang Kepas. Yohanes 13:13, Yesus Tuhan, nggak peduli mau orang lagi. Ya udah, itu terserah lu. Tugasnya di sini teman-teman para guru-guru ngasih tahu. Lu percaya sama yang original atau sama yang tafsiran buatan LAI? Nih original teksnya. Bang Jibril tadi udah buka. Semua teman-teman yang kemarin-kemarin udah banyak yang buka. Ini lu maksudnya. Masalah lu mau percaya mau enggak terserah. Cuman kan lu kata Bang Maryam, ngeyelnya lu doktrinnya yang berat banget di situ, tebel banget lu doktrinnya. Hah? Apa buktinya? Siapa Tuhan lu? Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 13:13. Capek banget dah. Capek. Makanya ketika Yesus mau naik ke sorga, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah, ini ada pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kebalik-balik lu guys. Pas Oke guru, silakan penjelasannya Bang Hendi. bangsa muridku artinya itu muridnya Yesus bangsa apa aja. Gak ada bangsa Indonesia. Semua dari orang bangsa Israel. Gitu loh. Jadi murid-muridnya ini gak ada itu untuk seluruh dunia. Bangsa muridnya. Jadi muridnya itu harus sebagaimana ajaran Yesus. Gitu loh, Kepas. Lanjut, aku mau napas dulu nih. Tuh, Bang Hendi baru dengerin ceramahnya Pak Kepas saja langsung Enggak, susah napas Bang Hendi. dan naik ke sorga itu di butir berapa tuh? Di pasal berapa butir berapa tuh Bang Kepas? Nggak ada surga, langit, Iya makanya coba. Uranon. Bang Kepas. Mana ada lift berapa? Lu naik pakai lift apa pakai apa naiknya? Naik ke atas surga tuh pakai lift apa tangga? Apa eskalator? Coba cari. Bang Ya Kepas. kan dia Tuhan, nggak pakai lift lah, nggak pakai tangga. Ya udah, butir berapa? Dibacalah perjanjian baru, kan ada di situ. Sebenarnya hal begitu pun sebenarnya. Iya, butir berapa kalian dibilang sudah- dia naik ke surga Bang? Abangku ganteng Bang Kepas. Iya, nah, sebenarnya kalian udah taunya sebenarnya. Tapi Enggak, sebenarnya saya jujur ini saya nanya Bang, nih saya udah standby nih di sini nih. ya dibuka aja, kan ada di situ perjanjian baru itu yang mau dia naik ke surga dan selesai dia di bumi, kan ada itu. Iya di Udah, mana? sebenarnya pada hakikatnya Yesus itu sudah di surga. Saya udah sekarang. siap nih di Google nih. Apa nih saya tulis nih? Matius berapa? Yohanes berapa? Coba kasih tahu. Dia naik ke surga itu di butir berapa? Nantilah saya kasih tahu. Saya nggak begitu ini. Berarti asumsi ya dia di surga ya. Bukan asumsi ada. Nah, Ya tapi udah- jadi ya ke situ udah nanti mana? yang jadi bicarakan. Yesus itu naik ke surga. Iya, dia naik ke surga di mana butirnya? Nanti ya, soalnya saya lagi wudhu ngopi apa ini merokok, nggak enak buka Alkitab saya merokok gitu. Oh, ya udah berarti selama Abang belum ngasih butirnya atau ayatnya masih asumsi ya Yesus di surga ya.
Enggak juga lah. Nantilah kita makannya. Iya dong. Iya dong. Ada yang mau bantu nggak di Hanya sini? Ada saja yang mau bantu begini nggak? loh. Kalau kalian nanti begini, kalau saya mau bilang ya, kalau kalian nanti benar Yesus ini Tuhan, dialah Elohim Yahweh, Saya nggak salah dia bang, Tuhan. saya nggak salah bang, saya nggak salah. Kalaupun tiba-tiba dia Tuhan, saya malah nanya kapan lo ngaku lo Tuhan? Mana bisa lagi orang dia ada Tuhan? Nggak Bang salah Jibril. saya. Saya bantu Bang Bang Jibril, Jibril. si Kepas. Eh, Dia- Matius 26:64 coba Bukan. dibuka. Matius 26:64. Matius 26:64. 64. Itu bukan yang ke surga itu, bukan. Coba buka dulu lah. Wah itu, waduh, Bukan Markus 16:19 yang ke Ini. surga. nih, ini ya, Matius 26:64. Betul nggak nih Bang Kepas? Kepas. Ya bisa baca dia. Says to him, Jesus, you have said, but I say to you, from now on you will be the Son of Man, sitting at the right hand of power and coming upon the clouds to heaven. Ini surga ya berarti ya? Heaven ini surga nih, translate ini. Originalnya ini nih. Ya, kita copy aja nih bang. Ranon kok itu, langit. Nah, habis itu kita paste, kita paste di sini nih. Habis itu ini Greek ya. Ini Greek. Habis itu bahasa bener loh ini. Ini kan? Iya, Ranon. Kan dong, strong concordance dong. Langit-langit. Juranan, heaven, bener. Heaven, bener. Juranan bener, heaven. Kan. Sky. Ini apa nih bahasa Indonesia ini? Langit. SKY, surga gitu ya? Oke pas. Nih. Pas belajar bahasa Inggris. Iya, S. surga dia aja di Alkitab Perjanjian Baru ada itu. Sebenarnya Iya. saya nggak yang karena lagi ngudutnya saya sama smoking saya, makanya nggak layak saya buka kitab suci lagi smoking. Enggak, ini saya tunjukin bang, SKY artinya surga gitu ya. Kan. Ini kita eja nih, SKY, surga gitu ya. Terjemah dari awal Bang Jibril, terjemahkan dari awal yang Kalau SKY bahasa Inggrisnya ya langit lah, Katanya surga. heaven lah bahasa Inggrisnya. Nah, kan mestinya heaven kan? Tapi begitu kita ke original teksnya, ini artinya Terus original teksnya artinya apa? memang udah mabuk. Bapak-bapak sekalian ini memang udah mabuk, tapi nggak apa-apa lah, mabuk pun nanti bisa sadar nanti 30 menit lagi setelah minum air putih. Gimana sih? Selalu original teks terus original teks. Iya, emang Yesus pakai bahasa Indonesia, Bang? Kan jadi begini. Loh, kok Nah, itu jangan jadi begini dong. Jangan jadi begini dong. Emang Yesus pakai bahasa Indonesia? Pak Jibril. Heeh. Pak Jibril, saya gini Kapan? sebagai Pakai pas, enggak pakai gini, pas. tunggu dulu. pakai pas Tunggu dulu. bentar. Sejak kapan surga itu jadi begini? Oke. Kapasitas saya sebagai jemaat terbatas. Ketika LAI menuliskan itu semua di Alkitab, saya nggak mau loh mengklaim itu karena saya Itu yang sebatas Bang jemaat. Mariam tadi bilang, kalau mau imani saja, habis itu mau ngapir-ngapirin Kristen lain, ya nggak apa-apa sih lah. Ya, gimana gitu, pusing. Hadapinnya. Udah tahu kelas jamaat, habis itu kapir-kapirin orang yang nggak nuhanin Yesus. Gimana nih? Kalau surga apa ya bahasa Yunaninya ya? Coba Bang Jibril. Bedanya apa ya Uranon sama Paradiso?
Paradiso itu. Iya. Tapi nggak ada tuh di Bible paradiso, nggak ada. Uranon doang. Jadi kata surga juga ini ya diadopsi juga oleh LAI, salah terjemahin. Akhirnya Kepas menjadi apa? Jadi korban. Udah korban dikasih tahu, gak mau. Tetap aja dia mau jadi korban. Ya udah terserah lu. Bukan Bang Pas. Hendi. Bukan korban Bang Hendi. Itu Bang Hendi, tokoh-tokoh agama Kristen ada di LAI. Jadi ketika saya melampaui batas tokoh-tokoh itu, seolah-olah saya lebih tahu dari mereka. Begini ya, saya bukan nggak mau bicara tentang original text, ya. Yang dimana LAI ini adalah orang-orang kawakan yang sudah mengenal Kristus lebih jauh. Nah, iya dong. Kita harus menghormati mereka dong. Sama seperti orang Bang Hendi menghormati ulama-ulama, petinggi-petinggi MUI. Ulama kami nggak ada yang nipu-nipu. Ya, kami juga nggak ada nipu Bang Nah Hendi. itu coba cek lagi Bang. Coba kita cek siapa yang nipu nih. Coba Bang Jibril ulangi lagi surga. Nih. Ulang ya. Jangan surga Bang. Yang surga itu udah skak mati. Oke, yang lain. Ini Bang Kepas. Ini udah jelas banget nih. Ini saya ambil dari Sinaiticus. Nih kodeksnya langsung nih Bang. Ini kodeksnya langsung. Ini original teksnya abad keempat nih Bang. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini translate-nya, ya. Nih, kalau saya klik nih, ayat 13 kan? Nih. Ini kalau kita baca nih. Hemeis poneite me ini jelas nih, saya tunjukin kurang ini. Ini original teksnya. Me o didaskalos. Nanti TP mendoan lagi. Bentar dulu Kepas, diam dulu. Didaskalos. Didaskalos kai o Kurios. Kyrios kalos lagete emigar. Nah, di sini masalahnya nih, Bang. Ini Kyrios. kasih tahu dulu Bang Jibril. Ini Yohanes 13:13. Ini Yohanes 3, ini kan ada nih. Dia nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Oh, ini nih. Yohanes 13:13. Nah, ini translate-nya, ini transkripnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih, Bang. You call me teacher and Lord. And you say, well, for I am Lord, bukan God. Di mana di 13:13 ini ada kata God, Bang? Lord diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Bang? Di mana ada tulisan God, G-O-D, Tuhan? Masih ada ngelesnya gitu Bang Jibril. Lord itu huruf besar semua, itu Tuhan katanya kalau di huruf besar semua. Oke. Nih. Translate dari Inggris ya. Lord, ini Lord kan? Lord, yang mulia atau Tuhan atau pejabat tinggi. Lord ini nggak pernah jadi Tuhan, Bang. Sampai nenek-nenek jadi kiper nggak bakal mungkin ya. Nah, Kalau orang Inggris kaget itu nyebutnya begini ya Bang Jibril ya. Oh, Oh my my Lord gitu ya. oh my Lord, gitu ya. oh my Lord, oh my God. Nggak pernah oh my Lord lah, oh my God semua lah. OMG, makanya disingkatnya OMG, nggak pernah OML. Kecuali dia mau ML boleh. Aduh, bisa ya. Ini Oh, my original, Lord, gitu. ini original teksnya loh Bang. Ini original teksnya. Mau abang LAI mau ganti rubah ini apa segala macam nggak akan ngerubah ini Bang. Ini original teks di abad keempat. Nggak ada yang lebih tua daripada ini Bang. Ingin banyak beli boleh nggak kasih lihat Yohanes 13 zaman dulu, masih zaman penjajahan Belanda. Oh, Tahun-tahun bisa. berapa kek? Jadi itu Kepas.
Datanya kita- seperti itu, Ya, faktanya zaman-zaman seperti dulu, Bang. itu. Taruh lu Bang, zaman-zaman dulu. Nih. Sebelum zaman modern. Mau tahun berapa? Terserah Abang dah. Di sini ada Itu. Nama aja ada dulu. 1646, 1651, 1677, 1673 aja ya, coba ya. Ya, like decker lah. 1733 nih. 13. Oh, ini udah Tuhan. Ntar banyak yang mu'allaf habis ini Bang Jibril habis nonton Tunggu, konten ini. 1646 deh. Mana 13. Nah, nih. Nih ya, ini tahun 1644. Mau bernama aku guru nih ejaan lama nih ya, guru atau guru. Guru, Dan tuan. dan sebagai aku saja. Ini ejaan lama nih. Tuan. Itu kepas. Nih, Kenapa? 13. Di tahun berapa mulai berubah Bang Jibril menjadi Tuhan? Di tahun Johannes. berapa ya? Nah, ini 1646. Ini kita Ya. selidikin aja terus, Bang. 1651 Ya. kita baca. 1631 nomor 13 ya. Nggak ada nih kayaknya. Bentar. Nih coba kita 1677. Bos, nih aduh. Mata gue. Mana namanya? 13. Ini kecil banget lagi tulisannya. Nih. Kebaca nggak tuh? Tulisannya kecil Ah, banget, sih. coy. Ngeblur, nggak fokus. Mas itu tuh. Tuhan itu Mas, itu Tuhan. Nah, nih, Oh ya Tuh, tuan, tuan. masih tuan. ini tahun 1677. masih tuan. Tuh jelas nggak? Tuan. Lanjut lagi ke tahun atasnya. Kita ke 1733. Ya. 1733. Nah, tiba-tiba jadi Tuhan. Tuhan. Jadi yang nambahin adalah Jadi Mr. antara Light 16 Decker. antara 1677 ke 1733 tiba-tiba berubah Tuhan. Itu Kita ke faktanya 1818 nih. 1818. Nih 1818 ya. 1818. Nah, udah jadi Tuhan. 1829. Oh enggak, bahasa Indonesia. 1853 nih. Jadi Tuhan. pokoknya Jadi jangan dari- Light Decker deh. 1677, 1733 nih di antara ini nih. Ya udah Tiba-tiba. 1733 udah mulai. Artinya Yesus ini menjadi Tuhan dan diyakini sebagai Tuhan oleh orang Indonesia baru di abad ke-18. Di abad 17 dia itu masih tuan, bukan Tuhan. Gitu Kepas kalau belajar. Tahun berapa tadi Bang? 1733 ya mulai ya? 1733 ya. Ya kasih tahu lagi Kepa siapa itu Light Decker yang merubahnya. Leidecker ini kalau kita cari tahu, si Leidecker ini Orang Belanda apa orang Bugis tuh? Orang Madura itu Bang Hendi. Oh ya bisa jadi. Terus yang ada istilah junjungan itu di tahun Ingat ingat semua teman-teman ya, pembelajaran buat kita semua ini. Jadi 1733 itu di situ mulai Yesus menjadi Tuhan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri 325 Tuhan dia. Kalau di Indonesia 1733. Tuh. Siapa bosnya yang merubah? Itu tadi. Tunggu Bang Jibril yang jelasin. Silakan Bang. iya, kalau kita cari tahu Malchoir Leidecker. Nama aslinya itu Malchoir. Dia orang Belanda, lahirnya di Amsterdam. Nah, Malchoir Leidecker ini dilahirkan memang di Amsterdam tahun 1645. Ia dididik dengan seksama baik di bidang kedokteran maupun
bidang teologi. Dengan latar belakang kedua bidang pendidikan itu, ia datang ke Indonesia pada tahun 1675 sebagai pendeta militer Belanda di Jawa Timur. Sejak tahun 1678, ia menjadi pendeta jemaat berbahasa Melayu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Sebagai seorang menantu dari Gubernur Jenderal Van Riebeeck, ia memperoleh sebidang tanah di Batavia, maka tinggallah ia di sana hingga matinya pada tahun 1701. Pada tahun 1691, atas permintaan majelis gereja di Batavia, disponsori oleh company atau VOC, ia mulai menerjemahkan Alkitab lengkap ke dalam bahasa Melayu tinggi, yaitu ragam bahasa yang lazim dipakai untuk menulis buku kesusastraan pada masa itu. Diberi tugas tersebut, ia memiliki pengetahuan bahasa Melayu yang luar biasa. Dalam melaksanakan tugas penerjemahan oleh perintah VOC, Dr. Leidecker meneliti naskah-naskah Alkitab dalam bahasa aslinya. Dan dengan tekun ia mencari kata dan istilah bahasa Melayu yang paling tepat untuk mengalih bahasakan naskah Alkitab. Pada tahun 1693, ia telah dibebaskan dari pekerjaan sebagai pendeta agar dapat mencurahkan segenap waktunya untuk menerjemahkan Alkitab. Dengan rajin dikerjakannya sampai meninggal. Jadi jelas ya, dia didanai oleh VOC. VOC. VOC itu Veronica Opendiening Company, kalau nggak salah bahasa Belandanya ya. Dia menantu company, menantu gubernur Belanda di Batavia. Kalau nggak salah alamatnya di Batavia itu kalau nggak salah di Glodok. Hah? Di Glodok. Bener aja Bang Andi. Ya, elah. Kalau daerah kota lah, daerah situ. Daerah kota. Mm-mm. Jadi si Terus? Leidecker ini dipanggilnya Menir ya. Baik Tuan Menir gitu ya. Ya menir lah semua. Menir. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan di tahun 1733 adalah seorang menir bernama Leidecker. Baik Tuan Menir, baik, siap. Persoalannya lagi nih Bang Jibril, ini Purwadarbinta kok ikut-ikutan mengadopsi dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Kan memang kata Tuhan itu nggak dikenal dalam Melayu rendah, nggak ada dikenal. Nanti Tuhan itu ada setelah Leidecker itu. Jadi Purwadarbinta juga mengadopsinya menjadi Tuhan. Tapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada juga. Jadi Leidecker yang membawa itu. Leidecker salahnya adalah dia tidak konsisten antara Tuhan dan Tuhan. Nah inilah yang membingungkan Kepas ini. Kenapa LAI juga ikut-ikutan? Gitu loh. Makanya kata Pendeta Yakub Sulistyo, kalian sebenarnya itu korban. Kenapa? LAI itu menulis kadang Tuhan huruf besar semua, kadang Tuhan huruf T-nya saja besar, ada juga Tuhan huruf kecil semua. Itu berbeda makna. Betul ya Bang Jibril ya? Betul. Nah itu. Tepas? Enggak cuma di situ Bang Andi. mainnya agak jauh. Coba kalau kita ke Kristen luar negeri itu di situ disebut Lord, atau yang tadi saya bilang kalau saya beli tanah saya jadi tuan tanah, nggak jadi Tuhan tanah. Nah jadi mainnya agak jauh sedikit. Pokoknya sepanjang LAI nggak merubah itu, saya tak mengenai. Iya dong. Iya, jadi abang imannya abang imannya sebatas itu. Iya, berarti abang batas imannya itu sebatas LAI gitu loh. Berarti abang Kristen Salemba. Bukan, nanti kan iya, alamat LAI kan Salemba. Abang berarti Kristen Salemba gitu loh. Abang berbeda dengan Kristen internasional, Kristen lain-lain. Pokoknya pada intinya Yohanes 13 ayat 13 itu tetap dia Tuhan. Iya nggak apa-apa, dengerin Bang Jibril dulu selesaiin. Iya nggak apa-apa. Kalau abang Kristen Salemba nggak ada masalah.
udah setengah jam saya mendengar, hampir mau ngantuk saya jadinya. Jadi Udah lu ngomong dulu Ki. Sorry lu ngomong dulu Ki. Ngomong dulu deh. Disuruh ngomong diam. udah tidur dia. 13, baca Yohanes 13 Kepas. Udah pokoknya itu Tuhan. Ini Kepas Jadi- ini korban company nih. Gimana ya? Bukan korban lo Bang Hendi, bukan korban. Jadi jangan dinarasikan ke sana jadi kita korban, bukan. Itulah kebenaran. Kalau kita mau jalan kebenaran, akui Yesus sebagai Tuhan. Ya udah, kalau kamu nggak mau korban company, kamu adalah saudara company, udah. Pelaku, Kok soal saudara Pelaku. company? Kok jadi Lu ketua mau company? pelaku? Nggak, nih lu mau pelaku apa korban? Bukan, kok jadi mau pelaku atau korban? Nggak, gini. Silakan. Gini. Biar saya luruskan. Ada dua pihak di sini, Bang Kepas. Kita mesti kayaknya kemarin kita udah bahas deh, nggak tahu deh saya sama Kepas apa yang lain. Jadi ada dua bentuk Tuhan, Bang. Ada yang dituhankan sama yang bener Tuhan. Ada yang, saya ulang ya, ada dua bentuk Tuhan. Ada yang dituhankan, ada yang mengaku Tuhan dan dituhankan. Nah, berarti Abang setuju ya, Yesus ini dituhankan, bukan Tuhan, ya? Yesus bukan dituhankan, tapi memang Tuhan. Nah, kan kita udah nih, menurut abang yang di Yohanes 13 begitu kita ke original teksnya, karena Yesus bukan orang Indonesia. Terus Nah, begitu kita selidiki ke bahasa originalnya Greek, di situ dibilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Setuju ya? Terserah, kalau keimanan Abang bilang mau menyandarkan terhadap LAI nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau nyari kebenaran, kan kita mencari kebenaran, Bang. Betul. Di original teksnya Yesus bilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Onete yodas karos kurios, kan gitu. Kurios. Kurios. Yesusnya bilang, kita anggap aja lah Yesus bisa bahasa Yunani lah di abad keempat. Dia bilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Setuju ya? Berarti dia dituhankan, dia bukan Tuhan ya? Bahasa sederhananya, Apalagi- lalu lu bahasa sederhananya dijadikan Tuhan. Iya, dituhankan. Iya. Kasihan ya saudara-saudara kita yang menjadi korban dari company ini. Ini sebetulnya korban saudara-saudara kita ini, korban company. Jadi lembaga Alkitab, kasih tahu juga Bang Jibril, lembaga Alkitab yang ada di Salemba ini itu hadiah dari lembaga Alkitab Hindia Belanda. VOC, betul. VOC. Tahun berapa VOC. penyerahannya? Tahun 1954. Jadi Belanda dulu yang megang ini lembaga. Setelah mau hengkang dari luar Indonesia karena udah kalah, ya dia meninggalkan lembaga ini ke LAI yang ada di Salemba. Jadi LAI yang ada di Salemba ini hadiah dari Belanda. Dari VOC, betul. VOC company gitu. Belajar juga itu Kepas, masa kami yang belajar, lu kagak, lu gak bener lu. Assalamualaikum Bang Manaf. Waalaikumsalam. Gini, izin menanggapi gitu. Kalau saya secara pribadi, saya kurang setuju kalau dibilang dia itu orang-orang otentik sekarang itu korban. Sebab gini, jika ada sebuah buku yang menjadi pedoman hidup, perlu nggak kita mempelajarinya? Tentu perlu. Justru mereka tidak mempelajari, tidak mencari tahu. Jadi bukan salahnya orang gitu, tapi salah pribadi masing-masing oten yang tidak mempelajari, yang tidak menguasai materi-materi dalam Alkitab. Itu datangnya kapan, sejarahnya seperti apa. Coba tanya sama Pak Kepas, kapan itu, abad keberapa kodeks tertuanya? Pasti dia Pak Kepas tidak tahu. Sebab kenapa? Dia hanya menerima hoaks tapi tidak menaikkan IQ-nya. Hoaks itu bisa lenyap ketika IQ kita itu
dinaikkan. Jadi bukan salahnya orang VOC, sebagaimanapun orang VOC pada saat itu memberitakan kebohongan. Kalau IQ kita naik, mungkin tidak akan seperti ini. Jadi itu memang betul salah pakai pas, Pak. Kalau pendapat saya ya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi bukan salah yang ngebodoh-bodohin ya, salahnya yang mau dibodoh-bodohin ya, Bang Iya. Manaf ya? Iya, karena kenapa? Namanya manusia berakal, sudah sekolah, apalagi katanya Pak Kepas ini di dalam sebuah lembaga LSM. Masa itu aja dia tidak mencari tahu tapi menjadikan pedoman hidup. Besok datang buku erek-erek sama Pak Kepas dijadikannya pedoman hidup. Kayak mana coba? Iya betul juga sih. Betul juga. Untuk urusan kasus saja nih, untuk urusan kasus ya kan, Kepas ini kalau ada tersangka katakanlah yang dibela oleh si Kepas, itu kan pasti dicari tahu tuh. Betul itu. Ya masalahnya apa, ini yang berbuat salah siapa, yang disalahi siapa, itu kan pasti dicari tahu sama si Kepas. Tapi untuk urusan iman ini, iman yang menyangkut keselamatan dunia akhirat ini, Kepas nggak mau tahu. Pokoknya LAI, mau kodeknya bilang dia Tuhan, mau Ledeker terjemahan awal dia bilang Tuhan, dia nggak mau tahu. Pokoknya LAI tertulis Tuhan, gitu aja. Nggak, tapi berarti Bang Manaf sama Bang Alayubi, apa bedanya nih cerita-cerita ini sama Maling Kundang? Ya itu tadi, makanya saya bilang tadi, kalau kan Pak Kepas sudah jelas dia mendasar apapun yang diberikan LAI itulah yang saya imani. Ya udah, kalau contohnya Pak LAI sekarang, orang-orang LAI Yesus itu dijadikan seorang tukang becak, maka dia akan mengimani bahwa Yesus itu tukang becak gitu. Jadi memang seperti itulah SDM manusia dari tubuh-tubuh oten. Karena gini, kita Al-Quran, saya tahu orang-orang Islam itu kalau diturunkan Al-Quran ada perdebatan antara Muslim. Kenapa perdebatan itu terjadi? Sebab kenapa? Mereka kritis, tidak mengiyakan, mencari tahu dulu, akal dimainkan, akal diperjalankan. Tetapi oten-oten, apa yang dikasih pendeta, apa yang diberitahukan pendeta, oh iya betul. Walaupun dibilang berbunyi seperti ini di Alkitab, di Alkitab Amsal seperti ini, tapi tidak ada bunyinya seperti itu, mereka tetap mengiyakan. Itulah menjadi problemnya, karena makanya antara Kristen itu tidak ada perdebatan sampai hari ini kita tahu. Kenapa? Mereka menerima bulat-bulat. Apakah yang kita salahkan orang-orang terdahulu sebelumnya? Tidak. Orang-orang sekarang yang meyakini kebodohan tersebut. Itu yang menjadi salah, karena manusia telah dibekali akal, telah dibekali dengan pikiran. Kenapa tidak digunakan? Kenapa tidak difungsikan? Apalagi ini adalah pedoman hidup. Jadi menurut saya, mohon maaf bapak-bapak ustadz saya di atas, ini bukan salahnya VOC. Sebagaimanapun VOC itu membolak-balikkan nama Yesus itu entah Tuhan ataupun Bapaknya di atas Tuhan. Kalau kita manusia-manusia oten sekarang ini mencari tahu, kita akan menemukan kebenaran. Caranya berakal, simple dia. Jadi dua-duanya salah lah Bang. Jadi dua-duanya salah. Iya, salah. Yang ngebego-begoin salah, yang mau dibego-begoin salah. Iya, tapi yang lebih salah itu, yang lebih salah itu yang menerima bulat-bulat berita kebohongan tersebut. Kira-kira begitu ya? Bukan yang lebih salah, bukan begitu. Yang lebih bego lagi, orang itu mau dibego-begoin, itu kasarnya seperti itu. Kesimpulannya gue bela. Kalau Kepas nggak salah teman-teman, Kepas tuh nggak pernah salah, cuman otaknya aja yang lagi salah sekarang, gitu aja sih. Jangan gitu Bang. Nanti marah nih Pak Kepas. Padahal ayat tersebut Yohanes 13 ayat 13 berulang-ulang kali saya jelaskan kepada Pak Kepas bahwa itu terjemahan yang salah. Sekarang disinggung lagi, membuktikan bahwa sumber daya manusia dalam Pak Kepas itu memang kilobyte, bukan gigabyte, kilobyte. Ya, karena kenapa? Kalau orang sudah dijelaskan dari jauh-jauh hari, lama jauh-jauh hari, dia akan mencari tahu, dan saat ini membuktikan bahwa dia membawakan ayat tersebut, pasal tersebut, bahwa dia terus tetap meyakini, membuktikan bahwa dia itu belum mencari tahu kebenaran dari Yohanes 13 ayat 13, belum tahu sejarahnya, padahal sudah dijelaskan. Jadi dianggapnya sepele. Jadi
Ya buat apa kita ngomong, jelaskan, sampai tampilkan data, percuma gitu. Dia imannya Atau LHI. jangan-jangan Jimen, jangan-jangan ya Pak Kepas ini jadi ketua LSM dari hasil nyogok, jangan-jangan ya. Oh iya, Jangan-jangan karena loh. tidak punya legal standing gitu, legal standing atau kualitas gitu. Harusnya kan punya kualitas gitu. Nah, terbukti tolak ukur barometer kualitas cara berpikir seperti ini, halal demikian. Ya, dia seorang LSM, masa dia dalam sebuah kasus dia tidak cari tahu dulu asal usul sejarahnya. Harusnya apalagi buku pedoman hidup. Ini pedoman hidup, ini firman Tuhan. Masa dia tidak cari tahu apa? Coba ditanya dulu sama Pak Kepas. Tolonglah ditanya dulu sama dia, dari kodeks tertua dalam Alkitab itu apa coba? Dia pasti tidak tahu. Coba ditanya. Saya berani taruhan, saya sekarang berani potong kuping kalau dia tahu kodeks tertua dalam Alkitab apa. Saya potong kuping saya. Dia tidak akan tahu, saya berani. Dia udah punya duit. Dia udah punya duit beli itu, dia udah beli HP 4 juta, katanya udah 2 HP-nya udah aja kan. Mau dia 2 HP. Dia ditanya kodeks tertuanya. Udah jadi saya. Jadi ngantuk saya benar dulu. Bersuara juga akhirnya dia. Bukan. Soalnya jadi ngantuk saya. Memang pakai pas ini lucu orangnya, serius. Saya suka pakai pas ini. Kemarin dia membahas poligami tapi belum nikah. Lah, gimana mau membahas tapi Anda belum nikah? Itu yang jadi nggak wajar lah Anda tidak menerima karena Anda belum Saya nikah. kan udah mau seperti Yesus, nggak nikah. Oh, syukurlah kalau seperti Yesus. Umur Pak Kepas berapa? 40. 50. 80. 40 lah. Berarti 7 tahun. Berarti 7 tahun yang lalu mestinya Pak Kepas digantung. Umur Bang, Kepas Bang, ini, umur si Kepas ini 2 menit lagi selesai. Sebenarnya saya rekarnasi dari Simon, murid Yesus. Luga adalah jadi rasul ya, Pak Luga sekarang pakai pas rekarnasi dari muridnya ya. Waduh, luar biasa. Bentar lagi. Memang kacau dunia ini, kacau karena tidak menggunakan akal tadi ya. Jadi akal itu, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan ya, Pak Kepas ya. Karena tumbuhan itu diciptakan hanya diberikan hidup, roh kehidupan, tapi tidak diberikan akal, tidak diberikan jiwa yang bisa bergerak sebebas mungkin seperti manusia. Begitu juga binatang, diberikan hidup, diberikan nafsu, ya, diberikan tapi tidak diberikan akal. Manusia itu adalah sempurna, karena malaikat juga diberikan kekuatan, diberikan roh, tapi tidak diberikan jiwa raga. Manusia diberikan jiwa raga, diberikan pikiran, diberikan akal, diberikan roh juga. Ya, diberikan kebebasan untuk memilih entah dosa ataupun pahala. Jadi sempurna. Jadi kesempurnaan itu tidak Bapak Kepas manfaatkan, tetapi Bapak hina kesempurnaan Tuhan itu dengan cara tidak menggunakan akal Pak Kepas. Itu menghina itu secara tidak langsung Pak Kepas. Mohon maaf Pak Kepas. Saya bisa mengatakan itu menghina Tuhan, menghina pencipta. Karena Bapak Kepas tidak menggunakan. Kalau dalam agama Islam itu dibilang berpikir berulang-ulang kali disampaikan berpikir. Kenapa? Agar kau memilih posisi-posisi tempat jalan-jalan yang benar, bukan yang salah. Itu fungsinya akal diberikan kepada manusia gitu. Jadi Pak Kepas wajar-wajar aja berdebat seperti ini, dalam diskusi ini bersikuku dalam pendirian Pak Kepas, karena Pak Kepas tidak menggunakan akal Pak Kepas, dan itu adalah penghinaan bagi Maha Pencipta. Lanjut Bang. Makanya Ya tadi saya udahlah, bilang, yang penting saya Bang sudah Kepas nggak salah. memberitahukan Bang Kepas nggak salah. kebenaran itu. Nggak salah Bang Kepas. Masalah kalian tidak terima Yesus sebagai Tuhan, ya kalianlah nanti menerima ganjarannya. Kan nanti kan udah dibilang, siapa yang menyangkal aku sebagai Yesus, sebagai Tuhan, ya dia nanti gak masuk surga. Ya itu dia. Enggak, kenapa makanya sih, Bang? LHI Mesti- nggak salah, mesti Kepas. Saya kan nuanin. hanya menyebarkan kebaikan, ya nuhanin. firman ya saya sebarkan. Cuman akalnya Mesti Kepas yang mesti salah. nuhanin makhluk nih, kenapa sih, Bang? Mesti nyembah makhluk nih, kenapa sih, Bang? Ada apa sih masalah Abang sebenarnya? Yesus itu Tuhan, Elohim, Yahweh yang menciptakan dunia jagat raya, Adam, alam semesta. Abang ini nabrak lagi nih, Bang. Kan Yesus ini dari firman, Bang. Firman kan ciptaan, Bang.
Iya, tapi kan udah jelas Filipi 2, 5 sampai 11 kan dia Iya tapi dia kan tapi si menjadi hamba. tapi si Yesus ini firman, abang ciptaan, abang tahu kan itu dia ciptaan. Yesus bukan ciptaan, dia sang pencipta. Lah firman itu ciptaan kan? Bukan, Yesus itu Tuhan. Mana mungkin dia diciptakan? Dialah Tuhan. Nah, jadi Hanya proses saja Bunda, yang hanya firman saja jadi Bunda- daging, yang firman jadi Bunda daging itu Maria dipakai perantara, ya kan? Karena kenapa gini? Ketika Adam diciptakan, ketika di perjanjian lama itu di kejadian itu mengatakan Adam itu diciptakan kan serupa dengan Allah, segambaran. Hmm. Jadi Terus? ketika Yesus turun ke bumi melalui Bunda Maria perantara, dia kan harus menjadi manusia karena kan segambar dengan Allah. Ya tapi dia firman yang menjadi daging kan? Iya. Tapi hakikatnya kan keilahiannya kan di sorga. Nah, jadi firman itu ciptaan kan? Firman itu Bukan, ciptaan Kak. kan? Firman itu bukan Oh ciptaan. jadi firman yang nyiptain Tuhan. Oh jadi firman yang nyiptain Tuhan. Firman itu Allah. Iya, jadi firman yang nyiptain Tuhan. Ya enggak lah, firman itu Allah. Ya firman itu dari mana, Bang? Bukan, firman itu Allah. Iya, oke, firman itu Allah. Pakai pas. Firman itu dari mana, Bang? Datangnya firman itu datangnya dari mana? Firman itu kan ucapan Tuhan kan? Kalimat Tuhan kan? Firman itu ciptaan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti ciptaan kan? Siapa ciptaan? Yesus. Enggak, dia Tuhan. Firman. Keilahiannya kan di sorga. Iya, Makanya Filipi 2, Filipi 2. Bang, 5 sampai Bang, 10. firman itu ciptaan Tuhan kan? Gak akan ketemu karena udah beda konsep ketuhanan dong. Enggak, kita. karena abang mau si firman ini yang nyiptain Tuhan gitu loh. Loh, kok turun? Kabur. Enggak, dia maunya firman ini yang nyiptain Tuhan. Gila nggak? Iyalah bang, kan kita maklumnya aja, suka-suka hati dia aja. Kan suka-suka LAI dan suka-suka hati dia gitu mengartikan gitu. Karena orang-orang tersebut Enggak. Naik lagi pakai pas. Terima kasih Iya, Bang betul. Raba, udah absen. Pak Kepas Kalau itu di- sebetulnya orang baik ya, saya akui. Pak Kepas itu bukan penghujat, beliau orang baik. Cuma ya Iya. mau gimana lagi, udah kronis. Itu Iya, tadi iya. Bang, Kronis. kalau botol itu kita isi air, itu mesti pakai corong. Nggak bisa kita guyur. Kalau kita Betul, guyur nggak ada yang betul, masuk, betul. Bang. Iya, biar masuk ya pakai corong betul. Mesti pelan-pelan gitu. Kalau nggak ada Tapi corong, nuangnya pelan-pelan. Ini Kalau botolnya salah. itu, Bang, Ini kalau salah botolnya- Bang Jib. Aduh, analoginya nggak tepat. Iya kalau botolnya nggak bocor. Masalahnya Nah, itu ini maksudnya. botolnya sudah bocor, ini diisi keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corong ngisi Lanjut. corong dong. Bang, kalau botol bocor kan berarti corong, Bang. Sama-sama corong ngisi corong dong berarti. Iya, nggak dapat tumpah lagi. Ya, saya izin di bawah ya, slot Iya. buat Kristen ya. Yuk lanjut. Saya juga Assalamualaikum. deh. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Oten, jangan diserang ya. Enggak, kami tahu kok. Kok malah pada turun? Pada guru, aduh. Bos, tanggung jawab, bos. Mau tes Ya, orang netizen di bawah ini Juntan. Apakah dia memperhatikan atau tertidur? Di tahun berapakah mulai Tuhan berubah menjadi Tuhan? Anda masih ingat di bawah? Awas lupa ya. Pada lupa dia. Siapa tokonya?
Wah, pintar. 1733. Siapa tokonya? Yang diberi tanah oleh Gubernur Belande di Jakarta, Batavia. Leckdecker. Tinggalnya di mana? Di Batavia. Bukan Martin Luther, Leckdecker. Daerah Glodok, daerah kota. Itu kira-kira yang merubah menjadi tuan, menjadi Tuhan. Belande Company. Makasih, lanjut. Wah, Yesus naik pangkat dari terjemahan berarti Bang Andi ya? Ya emberan. Tapi aku baru gabung para guru dulu deh. Saya standby dulu biar nyambung pembahasannya. Siap, Ustaz Hanafi. Maryam turun. Kemana Maryam? Oke. Teman-teman, terima kasih. Ini dari Pak Mar, Bro Jiman, Bang Jibril memberikan edukasi kepada si Kepa. Tapi si Kepa tetap ngotot bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal udah mulai kata per kata, terjemahan, sejarah, tetap aja baik teologis, kritik teks, literasi, tetap aja ngotot. Ya lah, iya bener, Yesus Tuhan. Tapi kami hanya ingin menyampaikan, tidak ada pemaksaan. Ini juga bermanfaat buat para pendengar semua. Bahwa sejak tahun berapakah kata Tuhan dari bahasa Melayu rendah menjadi bahasa Melayu tinggi, yaitu 1733. Siapa itu tokohnya? Seorang pendeta, misionaris, pengajar dari Belanda, menantu dari gubernur Belanda waktu itu. Jadi pasukan company dari POC itu. Karena mereka mempunyai lembaga, yaitu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Jadi LAI ini hadiah dari Belanda. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kebenaran tetaplah kebenaran. Terus belajar, terus positive thinking. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.